Kalau kita mau lihat bagaimana kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya dengan para istri beliau, tidak ada yang menandingi romantisnya beliau. Sampai-sampai para sahabat itu bertanya, bagaimana kita ini kalau di hadapan Nabi, jangankan kita mau bergerak, memandang Nabi kita tidak berani. Sahabat itu kalau sudah di hadapannya Nabi, itu sampai-sampai bisa burung itu bisa mencelok. Saking antengnya, akhlaknya dengan Nabi. Terus sahabat-sahabat tanya, wahai para istri-istri Nabi, bagaimana engkau di hadapan Rasul? Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam fil bait ka ahaduna. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau sudah di rumah seperti salah satu di antara kita. Karena yaknisul bait, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu. Wa yarqa' thawbah. Kalau ada yang sobek bajunya, Nabi jahit sendiri. Begitu juga ngisi al-girbah, tempat minum air. Kalau sudah habis, ya itu Nabi sendiri yang ngisi air lagi supaya bisa diminum dengan istri dan keluarganya. Itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi orangnya suka bercanda, bergurau di tempat di rumah itu kita bergurau. Belum lagi kalau diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah balapan lari sama Sayyidah Aisyah. Ayo balapan yuk, ayo balapan. Sunnah ini. Iki sing wis rabi tahu balapan tapi bojone. Balapan. Nabi menang. Terus lagi pernah. Ayo balapan lagi. Balapan lagi. Sayyidah Aisyah yang menang. Apa kata Nabi? Kalau begitu satu sama seri. Menyenangkan. Wallahu a'lam, mungkin Nabi bikin ngalah sedikit supaya menyenangkan hati istrinya. Selain daripada itu, ada banyak. Nabi SAW kalau sudah musafir tidak pernah sendiri, pasti ngajak salah satu daripada istrinya. Di antaranya, Nabi mengajak istrinya yang bernama Sayyidah Sofiyah. Terus ketika mau naik ke atas ontanya karena ketinggian nggak bisa, bingung. Akhirnya Nabi SAW duduk, dikasih pahanya, ayo naik dari paha kau sini terus naik ke atas. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pahanya, terus biar dinaik sama istrinya. Setelah itu bisa naik ke atas ontanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi SAW pernah dibikinkan minum. Entah bagaimana Sayyidah Aisyah pernah bukan menaruh gula tetapi menaruh garam diminum. Masya Allah. Kenapa? Oh, hari ini minuman terenak. Terenak? Masa sih kesem-sem Sayyidah Aisyah? Iya tak? Iya. Coba minum. Oh iya, minum. Begitu dia puts. Acen. Asin. Ya Allah. Rasulullah itu pernah bilang sama Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, aku tahu kapan kamu ini lagi seneng dan kapan kamu lagi ngambek sama aku. Aku tahu. Kaget Sayyidah Aisyah. Dari mana Rasulullah kamu tahu? Tahu. Kamu itu biasanya kalau ngomong itu biasanya sumpah. Naam, betul ya Rasulullah, sahih wa rabbu Muhammad. Betul. Demi Tuhannya Muhammad. La, kalla wa rabbu Muhammad, dengan Tuhannya Nabi Muhammad, selalu begitu. Tapi kalau kamu ngambek, kamu tidak bilang begitu. La, wa rabbu Ibrahim. Enggak, Tuhannya Ibrahim. Nabi sambil senyum bilang, Sayyidah Aisyah dengan malu mengatakan, ya Rasulullah, wallahi ma hajartuka illa ismuk. Demi Allah aku tidak meninggalkanmu, cuma nama tok. Kalau hati, jiwa, raga tetap bersamamu. Allahumma sholli ala Muhammad. La ilaha illallah. Ketika Nabi SAW di rumah Sayyidah Aisyah, datanglah salah satu daripada istri Nabi yang lain. Terus Sayyidah Aisyah bilang, ayo monggo dimakan.
Bilang sama istri Nabi yang lain, ayo makan. Enggak mau. Wallahi la ulattakhannaki. Ayo, kalau kamu enggak, kamu tak celetongi dong. Tak comoting mandi. Ada Nabi. Ayo makan. Enggak mau. Betul, diambil sama Aisyah, terus celetong gini. Kata Rasulullah, jangan dikotori. Nabi ambil sorbannya dibersihkan. Jangan. Sayyidah Aisyah, mesra. Langsung Sayyidah Aisyah masukkan tangannya. Rasulullah kotor juga, ya kotor juga sudah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsarun nasi min tabassuman fil bait. Kata Nabi, kata Sayyidah Aisyah, orang yang paling banyak senyum kalau di rumah itu. Senyum. Kalau kita ngikuti seperti itu kan baik. Assalamualaikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau masuk rumah dirapikan dulu bajunya, pakai siwak, pakai sisir, ya karena musafir dulu itu kan banyak debu, gak seperti sekarang ini, ya pakai siwak dulu, dibersihkan rapi, assalamualaikum, salam, senyum. Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau seperti itu, perkasanya, sejatinya, tapi tidak pernah sekalipun Nabi itu pernah menjulujurkan tangannya untuk istrinya. Tidak ada satu riwayat pun meriwayatkan bahwa Nabi pernah memukul kepada istrinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan yang baik. Banyak memberikan contoh-contoh kepada kita. Nabi adalah manusia yang paling romantis. Diceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah makan itu ada daging bekas gigitan, ya gigitannya Sayyidah Aisyah, maka diambil mana gigitannya bekasnya tadi dimakan. Gelas, ya setelah diminum oleh Sayyidah Aisyah diambil diputar, mana bekas bibirnya diminum. Ini penghormatan. Dan istimewanya lagi, kata Sayyidah Aisyah, tidak ada malam yang paling indah seperti malamku dengan Nabi Muhammad. Itu malam-malam paling indah. Ketika aku sudah satu selimut dengan beliau, iltasaka jildi bijildu, sudah menempel kulitku dengan kulit mulia Rasulullah SAW. Lalu beliau Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, ata'dhinini lis-shalah. Aisyah, saya pamit, saya izin, boleh enggak saya mau sholat? Saya ini mau sholat, boleh? Izin, mau sholat kalau izin, Kanjeng Nabi. Kata Sayyidah Aisyah, demi Allah, aku ndak rela. Terus ndak rela. Apa kata Nabi? Kalau engkau izinnya aku sholat, kalau ndak ya sudah aku tidur sampai subuh. Sampai subuh. Mau sholat, izin. Tapi Sayyidah Aisyah ndak egois. Ndak mau menangis sendiri. Karena cinta, memberikan apa saja yang dicintai. Apa itu yang dicintai? Kecintaannya apa? Ya Rasulullah, aku tahu bahwa tidak ada yang paling kau senangi seperti sholat. Maka monggo kalau jenengan mau qiyamul lail kalau mau sholat. Maka Rasulullah SAW sholat qiyamul lail, nangis sampai jenggot beliau yang besar ini basah, bengkak kakinya. Sayyidah Aisyah bingung kan, ya Rasulullah sudah cukup, bukankah dosa-dosamu sudah diampuni? Engkau ini nggak ada dosanya, nggak ada salahnya. Maka apa kata Rasulullah? Awala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak boleh jadi seorang hamba yang bersyukur? Tidak boleh. Aku bersyukur atas begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya rumah tangga yang romantis adalah rumah tangga yang sama-sama dia mendukung kelebihannya dan membantu atas kekurangan-kekurangannya. Ada kelebihan, dibantu, didukung. Begitu kelihatan kekurangan, bukan dihujat dihabisi, tapi dibantu bagaimana caranya kekurangannya itu bisa diselesaikan dan menjadi baik.